dalam Islam kan punya ada suatu kewajiban untuk menutup aurat kayak pakai hijab. Ini di sini saya mau ajakin kakak transformasi pakai hijab dari ujung rambut sampai ujung kaki, boleh? Boleh. Kakaknya gimana kak? Boleh nggak temennya kak? Ya nggak apa-apa, mau nyoba aja. Si bego. Enggak apa-apa, nyoba aja. Permisi kak. Iya. Lagi sibuk nggak? Enggak sih. Nggak. Dulu aja. Nggak lagi sibuk? Enggak. Ini kak sebelumnya boleh nanya nggak agamanya apa ya? Islam. Islam. Kalau boleh nih kak ya, ini bukan bermaksud apa-apa enggak ya kak? Kan di dalam Islam kan punya ada suatu kewajiban untuk menutup aurat kayak pakai hijab gitu. Saya nggak maksa kakaknya pakai 24 jam, enggak, saat ini aja gitu, 5 menit aja, nanti mau dilepas lagi nggak apa. Intinya di sini saya mau ajakin kakak transformasi pakai hijab dari ujung rambut sampai ujung kaki, boleh nggak? Boleh. Kakaknya gimana kak? Boleh nggak temennya kak? Ya nggak apa-apa, mau nyoba aja. Si bego. Enggak apa-apa, nyoba aja. Nggak apa-apa, nyoba aja dulu. Nggak apa-apa. Terus sih nggak apa-apa, biarin. Bego. Aku takut. Emang perampok. Nggak apa-apa kan, duduk dulu aja. Tapi enggak, soalnya temennya takut. Enggak apa-apa dia. Enggak, aku udah bilangin. Kakaknya kenapa kak? Maksudnya kayak agak Kan orang baru. orang baru takut gimana? Dia takut nanti macam-macam. Ya kok sebenarnya saya nggak ada niat macem-macem kak. Di sini justru saya niatnya ngajak kakaknya dalam kebaikan dan insya Allah kakaknya dapat pahala. Wow beneran. Iya, nggak apa-apa. Boleh nggak kak? Atau saya izin duduk dulu di sini boleh? Iya, nggak apa-apa, duduk dulu aja kak. Boleh ya? Ini kakaknya berdua asal mana? Jakarta. Jakarta. Iya. Di sini lagi liburan. Aku lagi main di Jakarta. Udah lama kak? Enggak sih, baru. Baru kemarin. Boleh kenalan dulu? Ya boleh lah, aku Lastri. Kak Lastri. Kakaknya? Ara. Kak Ara. Berarti Kak Ara sama-sama juga dari Jakarta. Nih, mohon maaf sebelumnya Kak Ara nih. Pasti Kak Ara kan kayak ngerasa kayak agak risih sebelumnya, maksudnya agak takut gitu. Pasti kan punya alasan pribadi, kalau boleh tahu kan. Alasan pribadi Kak Ara kan setiap orang kan mungkin pengen ngelindungi temannya atau memang punya alasan pribadi. Kalau alasan pribadi Kak Ara kenapa sih Kak maksudnya kayak belum apa ya ngeyakinin temannya buat coba pakai hijab gitu? Ya kan dia belum benar suruh pakai hijab. Kalau kakaknya mau gimana? Ya nggak apa-apa, aku mah mau aja. Yang penting kan yang mau nyoba aja gitu. Coba aja deh. Kalau ini kakaknya sama-sama muslim nih. Iya. Kan setiap perempuan mungkin nggak cuma Kak Ara sama Kak Lastri aja kan punya alasan pribadi nih terhadap dirinya. Kenapa sih sampai sekarang belum siap untuk kayak pakai hijab gitu? Maksudnya Ya kayak kalau misalnya pribadi aku sih, pribadinya kan kita kan masih nggak benar gitu. Takutnya lepas masang gitu. Kan nggak boleh juga. Nanti sangkanya dipermainin. gitu. Itu alasan Kak Lastri. Kalau alasan Kak Ara pribadi kenapa Kak belum siap gitu? Tapi setiap orang perempuan kan punya alasan. Kalau alasan ke Kak Ara pribadi salah satu Sama sih, kayak ngerasa belum siap aja. ngerasa belum siap. Ya ntar udah berhijab nih, nanti dilepas jadi omongan lagi kayak gitu sih. Terus takutnya Jadi juga mending nanti nunggu siap dulu baru. takutnya juga kan tingkah laku juga masih nggak sesuai sama Iya. pakaian. Takutnya soalnya kan Omongannya juga. soalnya kan banyak banget juga sekarang yang berhijab tapi nggak tanggung jawab sama hijabnya. Iya. Banyak juga contohnya yang lagi viral juga banyak cewek berhijab dilecehin. Iya. Banyak juga yang pakai hijab tapi Hamil duluan. ya maksudnya kayak gitu. Jadi takutnya kan jadi yang tercoreng nama pakaian itu sendiri. Iya. Jadi disalahgunakan gitu. Mungkin takutnya ketakutan Kak Ara sama Kak Lastri lebih memilih gini dulu ya karena belum siap gitu. Iya. Tapi pernah nggak sih Kak coba pakai hijab? Aku sih jarang, aku Ya. kayak kurang ini
Nggak pernah sih. Gak pernah. Dulu doang. Dulu doang. Iya, jarang, maksudnya jarang aja lah. Terakhir kali pas masih sekolah atau gimana? Masih sekolah. Masih sekolah pakai hijabnya. Kalau ke arah juga gitu. Ya, masih. Tapi kalau dari lingkungan orang tua pernah nyuruh nggak sih Kak, atau dari lingkungan keluarga? Pernah. Pernah. Tapi emang Masih agak bandel ya, masih agak bandel wajar. Iya. Tapi kalau Kak Lesti sendiri dari lingkungan keluarga pernah nyuruh nggak sih Kak? Enggak sih, nggak pernah. Ya dari keluarga nggak ada yang maksa ya. Kalau akunya kayak gini, ya nggak apa-apa. Lebih kembali ke lebih ke Iya, ya namanya juga udah gede. gitu. Menurut orang tua sih gitu. kan setiap orang tua, apalagi kan orang tua cowok atau orang tua cewek kan pasti punya rasa kekhawatiran nih terhadap anaknya, apalagi cewek keluar gitu, takutnya sendiri, Iya. takutnya dia papain sama cowok gitu. Ya daripada kan orang tua ngekang, nanti anaknya nggak betah di rumah, jadi keluyuran nggak jelas, nggak pulang-pulang. Daripada gitu mendingan ya orang tua ngizinin aja gitu, lebih baik gitu sih. Tapi Mas sadar gak sih Kak kalau ini kewajiban gitu? Tahu Ya ya? sadar, tapi ya? kan belum siap aja. belum siap karena ngerasa tinggal laki juga. Iya, omongannya juga kan belum bener. Takutnya nanti berhijab doang omongannya nggak kurang ini. Ya, juga. Pakai hijab tapi masih kayak nongkrong sama cowok-cowok, takutnya Iya. kayak gitu. Nanti malah jadi omongan nanti berhijab doang ngerokok. Mentalnya nggak takut nggak kuat ya Kak, apalagi kan Iya. netizen Indonesia kan keras ya mulutnya, apalagi orang sekitar. Ini kan pasti kan Kakak nih berpakaian seperti ini kan pasti banyak banget omongan nih ya, Iya. yang udah didengar atau udah dialami sama Kakak berdua. Pernah nggak sih sampai dihujat atau sampai dijahatin banget gara-gara Dihujat- pakaian kayak gini lah? Dihujat mah pernah, pas kata itu pernah sekolah. Jadi kayak aku lepas kerudung, kadang pakai sekolah tuh, terus juga rambutnya agak pirang-pirang gitu kan. Diginiin sama kakak kelas, nggak punya agama lu ya, nggak punya gini. Gitu? Gitu ya, pernah dibilang nggak punya agama. Gitunya ya. Kalau Kak Ara pribadi pernah nggak nih Kak sampai sakit hati banget sama omongan orang? dihujat di TikTok. Oh ya, Sama di TikTok juga pernah. di TikTok kayaknya wajar nih, kayaknya memang di warga TikTok kayak emang warga hujat semua nih. Kadang kita mau sebenar apapun kita berusaha melaksanakan kebaikan kayak gimana pun kita, kalau orang udah gak suka sama kita tetap gak suka. Iya. Ya, jadi mau sebaik apapun kita, ada juga yang berhijab hancur mentalnya gara-gara dikomentarin orang. Gitu. Ada juga pengen mereka maksudnya berpakaian kayak gini, ada sebenarnya udah ada niat buat berubah tapi gagal lagi gara-gara omongan orang. Jadi sebenarnya Itu kita lebih sering sih. itu lebih sering. Jadi kita jadi manusia ini nggak pernah benar di mata orang. Gitu. Jadi kita udah berusaha hidup semau kita tanpa ngurusin hidup orang, tapi kenapa sih kita kok selalu diurusin sama hidup orang, karena kita nggak pernah ngurusin hidup orang. Iya benar. Pasti kayak gitu juga ya Kak. Tapi apa namanya juga Kak Lastri nih pernah punya rasa ketakutan nggak sih sebagai orang Islam ya, apalagi sebagai manusia lah ya? Ya takut sih takut, tapi kan namanya juga manusia ada dosanya. Wajar ya, nggak ada ya. 24 jam kita nggak bisa terhindar dari dosa ya kayak. Iya. Tetap salah aja, nongkrong aja udah gibah, udah dapat dosa. Itu mungkin yang lebih berat untuk melaksanakan kewajiban karena mungkin sadar kita tinggal kita masih kurang. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf lagi ya Kak, Iya, saya nggak bermaksud sama Kak Ara juga nggak bermaksud saya lebih baik dari kakak berdua, enggak. Tapi di sini kan sama-sama muslim, berarti kakak kan saudari saya. Mungkin ini sebagai renungan juga buat kakak berdua, mungkin bukan saya pribadi juga, sebagai renungan sebagai umat Islam gitu. Sama-sama mau kayak gimana pun kita seorang pendosa, kita juga punya agama gitu ya. Kita juga punya aturan, sadar gak sadar kita juga setiap hari, gak mungkin setiap hari kita mungkin orang lain mandangnya, mohon maaf nih, mungkin oh dia pakaian kayak gitu, maksudnya gitu, jangan nggak pernah ngelakuin kewajiban, nggak pernah ngelakuin kebaikan gitu. Padahal nggak semua orang meskipun berpakaian seperti ini mereka selalu buruk gitu. Mungkin ada suatu kebaikan yang mungkin dia simpan untuk dirinya sendiri dan nggak ada orang tahu gitu. Intinya kayak gitu. Kalau boleh saya tahu, kalau saya mau ajak kakaknya full transformasi tutup aurat, boleh nggak? Boleh. Ke arah. Iya. Ini nggak terpaksa kan kakak udah terbiasa pakai kayak gini nih Kak. Nggak Iya. berat nih buat Iya nggak apa-apa sih. Gue tanya dulu yakin. yakin. Iya nggak apa-apa. Ya kan mau nyoba aja gitu. Ya, takutnya soalnya kan biasanya Soalnya ngeliat temennya kan milihnya pakai kayak gini. Iya kan, Kak nggak Ara pernah soalnya kan pengen tahu aja. nggak pernah berarti Kak pakai gamis gitu. Nggak pernah. Aku lebaran aja nggak pernah pakai gamis. Lebaran nggak pernah pakai gamis. Tapi
kayak Takel kemarin pakai. Enggak, itu bukan gamis. Itu bukan gamis, baju biasa. Panjang. Iya panjang, cuma panjang. Emang gue pakai Sama aja. Tapi kan apa? oh, dress iya. dress biasanya. Iya, kayak dress gitu. Kayak gitu. Oke. Berarti kalau Kak Ara pribadi sempet gak sih kakek pakai gamis nggak? Atau Dia pakai kerudung kalau dia. oh, masih Lebaran masih, doang. masih mendingan ya pakai kerudung. Tapi setahun sekali nih. Tapi aku kan kurang, ya kalau ibaratnya kayak bukan kurang suka ya, apa sih namanya? Tapi nyaman kayak gini masih. Iya, nyaman. belum punya ini aja. Niat. Ya, niat aja. Maksudnya lebih baik kayak intinya lebih takut disalahgunakan, lebih intinya poinnya di Iya, sana benar. gitu. Tapi sebelumnya apa namanya kalau kewajiban lain meskipun jarang-jarang masih nggak Kak kayak sholat gitu masih nggak sih? Atau memang juga udah nggak pernah sama sekali? Enggak sih, nggak pernah sama sekali. Oh iya, terakhir kali kapan ini? Gak apa-apa kan di sini kan sharing-sharing. Sekolah aja. Oh, sekolah aja. Sekolah aja. Masa udah lama banget. Udah lama banget itu, lama banget. Nggak pernah punya rasa takut ketika kalau gimana kalau seandainya tiba-tiba Allah panggil kita. Kak, Ya. kasih itu dong Kak. Aduh. Iya, ini kan iya. ini kan sama-sama mengingatkan gitu kan. Kenapa sih saya lebih bahas ke sana supaya kita kan sama-sama berusaha belajar gitu kan. Ini kan nggak selamanya kita bakal terus hidup gitu ya. Iya. Mungkin kakak kita Namanya juga ajal kan kita nggak tahu. iya, nah ajal juga benar, ajal nggak ada yang tahu. Soalnya kan kita Pas itu sih. nggak- Ya bener. ini Si Ayo ah. takutnya apa namanya kan sama-sama saling mengingatkan. Siapa tahu kan nggak harus langsung berubah sekarang, nggak harus langsung berubah sekarang, tapi ini kan sebagai pelajaran untuk sebagai mengingatkan diri kita sendiri sekeras kepala apapun kita ya. Iya. Kita tetap punya hal suatu Niat. kebaikan niat yang harus kita proses gitu kan. Jadi kan kebanyakan manusia sekarang kapan sih mau berubah nanti Kak 1 tahun lagi gitu. Nanti deh Kak 2 tahun lagi kalau udah ada niat. Tapi Iya. pertanyaan khususnya gimana seandainya seketika kalau 1 jam lagi Allah panggil kita apakah kita udah siap gitu. Itu pertanyaan khususnya Kakak. Enggak. Ini saya kasih tahu ini kan sama-sama baik buat kakaknya. Mungkin kakaknya nggak bisa ambil sekarang nggak apa-apa, tapi suatu saat siapa tahu selalu terngiang-ngiang di kepala kakak insya Allah belajar. Iya. Karena kita lebih baik kita sakit tertampar dengan kebaikan daripada Iya. kita ditampar dengan kejahatan. Gitu. Iya, benar. Setidaknya meskipun kita seandainya sekarang Allah panggil kita, gitu kan seandainya sekarang, tapi setidaknya ada kebaikan yang udah kakak lakukan dengan mencoba tutup aurat gitu. Jadi kan kita nggak pernah tahu juga amalan yang mana yang mengantarkan kita ke surga, gak ada yang tahu gitu. Gak ada yang tahu, bisa jadi puasa kita, bisa saja kebaikan kita, sedekah kita, bisa saja kita juga yang pakai hijab atau menutup aurat gak menjamin kita masuk surga, Iya, gak menjamin, gak ada yang tahu. Tapi mungkin ada yang juga yang dia terbuka, dia juga bisa masuk surga, kan kita nggak ada yang tahu apa ya Kebaikannya. kebaikan yang mana. Mungkin ada sholatnya dalam diam, atau mungkin sedekahnya, mungkin ada yang nolongin orang rajin gitu, nggak ada yang tahu. Mungkin dia meskipun dia bisa dibilang buruk lah ya, bisa dibilang buruk, tapi dia mungkin ada suatu kebaikan yang mungkin membuat orang lain semangat lah, entah motivasinya, kita nggak ada pernah tahu kebaikan seseorang. Intinya di sini kita jangan pernah ngerasa angkuh untuk selalu berubah, karena kita nggak boleh angkuh sebagai manusia, karena kapanpun Allah bisa panggil kita. Kita udah jahat nih sama Allah, udah sekian lama, udah berapa tahun kakak udah lalai sama Allah, tapi Allah masih kasih kakak kesempatan jalan-jalan, bisa duduk di Malioboro. Tandanya apa? Allah tunggu kakak berubah gitu. Maksudnya, dia udah jahat sama Allah, sama saya kata Allah. Kalau Allah bisa berbicara nih, kalau Allah bisa sampaikan, maksudnya dia udah jahat, dia udah nggak sholat, dia udah nggak puasa, dia udah nggak ngelasanin kewajiban gitu, dia berbuat dosa, tapi masih dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk berubah. Contohnya kakak masih bisa nafas sekarang, Iya. masih bisa duduk di sini berdua gitu, masih bisa gibah mungkin nanti. Itu tandanya apa? Tandanya Allah kasih kakak nunggu kesempatan buat berubah gitu. Jadi jangan aku, mungkin nggak apa-apa. Yang namanya proses kan pelan-pelan, gak langsung sempurna gitu. Dia juga sebagai renungan buat kakak. Sekali lagi boleh nggak kak? Boleh. Boleh, ikhlas ya. Ikhlas, bismillah. Ini bismillah ya kak, support temennya ya. Bismillah. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل طول وانا مش وياك صلى عليك الله ربي دائما
harus cantik kak. Betul. gimana perasaannya first time kayak gini? Ngecobain yang biasanya nggak pernah pakai gini jadi kayak gini. Kalau perasaan kelas pribadi gimana? Suka aja gitu. Ada enggak? Enggak, karena pertama kali ini harus belajar adaptasi karena baru pertama kali belum pernah dicoba, belum pernah pakai, jadi kan perlu adaptasi juga gitu. Nggak mungkin langsung nyaman, langsung bisa, nggak mungkin, harus perlu proses. Kalau Kara pribadi ngeliat temennya kayak gini gimana kak? Adem ya? Adem adem biasanya. Kara juga pernah make, ini kak kelas kan belum pernah make, cobain gitu kan. Ke bawah, lalu ke bawah, nggak apa belajar mungkin. Coba sih berdiri sih, mau lihat berdiri. Ih, bacot deh. Udah. Ya. Ini benar-benar nggak pernah sama sekali kayak gini. Nggak pernah sama sekali, ini benar-benar pertama kali kayak gini. Terus ada niatan nggak sih kak kapan kayak gini? Atau sama sekali nggak ada? Nggak tahu. Masih nggak tahu ya? Masih Direncanakan mungkin. belum direncanakan ya? Atau nunggu Tuhan yang merencanakan? Aduh. Langsung lepas ya kak? Bawa Tuhan. Bawa Tuhan, karena kita setiap saat harus ingat sama Tuhan kayak gitu. Ya benar. Iya, harus. Udah ini udah aja. Yang penting udah ngeliat transformasinya Kak Lastri.